Shalom, selamat pagi, semangat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa lagi dalam Sapaan Pagi Batra Kasih. Kita mengucap syukur dan berterima kasih karena pagi hari ini kita semua boleh dibangunkan dengan tubuh yang sehat, kuat, dan saya percaya kita semua diberkati. Kalaupun ada di antara kita yang lemah, ada yang sakit, maka biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini menjadi penyemangat buat kita semua dan kita percaya kuasa Tuhan yang akan menyembuhkan kita. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara-saudara, opa oma anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa memohon pimpinan kuasa Roh Kudus sebelum kita masuk dalam sapaan firman pagi ini. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk semua kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dalam istirahat kami, dalam kebersamaan kami di tengah kehidupan bersama dengan keluarga, bahkan di tengah-tengah orang yang Tuhan hadirkan di dalam hidup kami, jemaat, kenalan, sahabat, handai tolan, kerabat. Tuhan memberkati kami semua, kami akan membaca firman Tuhan melandasi seluruh aktivitas, tugas tanggung jawab kami. Untuk itu dengan rendah hati kami mohonkan bersabda dan berfirmanlah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan yang ke-8 menjadi perenungan kita untuk mengantar kita dalam sapaan pagi firman Tuhan pada saat ini. Untuk itu mari kita baca, kita mulai dari ayatnya yang pertama. Ibrani pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat 8. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia dan dasar kepercayaan kepada Allah. Yang kedua, yaitu ajaran tentang pelbagai pembaptisan, penumpangan tangan, kebangkitan orang-orang mati dan hukuman kekal. Dan itulah yang akan kita perbuat jika Allah mengizinkannya. Sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi sedemikian, hingga mereka bertobat. Sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Sebab tanah yang menghisap air hujan yang sering turun ke atasnya dan yang menghasilkan tumbuh-tumbuhan yang berguna bagi mereka yang mengerjakannya menerima berkat dari Allah. Tetapi jikalau tanah itu menghasilkan semak duri dan rumput duri, tidaklah ia berguna dan sudah dekat pada kutuk yang berakhir dengan pembakaran. Demikian pembacaan Alkitab. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian bacaan firman Tuhan pada pagi hari ini mau mengajarkan kepada kita tentang satu pemahaman yang sangat baik sekali, di mana kita diajak untuk mari menaikkan tingkat pengetahuan kita, kedewasaan iman kita lebih lagi daripada hal-hal yang kemarin, pada hal-hal yang masa lalu. Contohnya saja kalau pada masa lalu kita masih berbicara, mari kita lihat sama-sama. Di ayatnya yang pertama pasal 6 di sana dikatakan, sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari ajaran tentang Kristus dan beralih kepada perkembangan yang penuh. Janganlah kita meletakkan lagi dasar pertobatan dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Nah, ini sebenarnya mau mengajarkan kepada kita bahwa kita tidak lagi berada pada tataran untuk melakukan berbagai dosa yang membutuhkan sebuah pertobatan. Artinya juga bahwa stop, cukup, jangan lagi memberikan dirimu dengan hal-hal yang membuahkan dosa di dalam hidup ini. Kalau kita bicara tentang dosa, kalau kita bicara tentang pengorbanan Yesus, keselamatan yang berasal dari Yesus, oleh sebab itu menyadari akan pengorbanannya, maka kita yang sudah berdosa, kita melakukan pertobatan, itu merupakan ajaran-ajaran yang tadi dikatakan tinggalkan, itu adalah ajaran-ajaran asas pertama, tinggalkan ajaran itu. Kenapa dikatakan demikian? Karena yang harus kita lakukan saat ini menaikkan lagi tingkat pengetahuan kita, itu berarti kita sudah meninggalkan segala perbuatan, perkataan, dan pikiran yang mendatangkan dosa di dalam hidup kita sehingga kita membutuhkan pertobatan.
Yang harus terjadi sekarang adalah kesungguhan kita untuk hidup di dalam kehendak Tuhan. Jadi sungguh-sungguh, bukan setengah-setengah hati, penuh sungguh-sungguh. Kita mau benar-benar memberi diri kita kepada Tuhan, hidup dalam ajaran Tuhan, hidup di jalan Tuhan. Kita menjaga kekudusan, kesucian, kuasa Roh Kudus Tuhan yang dianugerahkan di dalam diri kita, di dalam tubuh kita. Maka kita mau berkomitmen dengan sungguh-sungguh, aku tidak mau lagi berbuat dosa. Dengan sungguh-sungguh kita menjaga. Nah, yang sering kali terjadi adalah manusia beranggapan bahwa ya semua dijalani mengalir saja, kalaupun jatuh dalam dosa ya nanti bertobat. Lalu kemudian setelah bertobat mengalir lagi, jatuh lagi, bertobat. Setelah bertobat jalan lagi, mengalir lagi dengan berbagai aktivitas, tiba-tiba jatuh lagi, bertobat lagi. Nah ini yang salah, ini yang tidak benar. Berbuat dosa, bertobat, berbuat dosa, bertobat. Ini yang tidak benar. Yang harusnya yang terjadi di dalam diri kita, dalam hidup kita adalah kita harus melihat satu perbuatan yang mendatangkan dosa itu dengan serius. Jadi kalaupun pertobatan itu kita lakukan, itu betul-betul sebuah dosa yang sesungguhnya kita sudah sungguh-sungguh menjaga tubuh kita, menjaga perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Bukan sebuah dosa yang kita lakukan tanpa ada usaha untuk menjaga kekudusan dan kesucian yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Tetapi harus ada usaha yang keras di dalam diri kita untuk mengatakan, aku tidak mau lagi jatuh ke dalam dosa. Itu. Sehingga kita benar-benar mencapai satu pengetahuan yang lebih baik, pemenuhan, pemahaman iman yang dewasa di dalam hidup ini, dan bertanggung jawab dengan berbagai perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Berdasarkan pada apa yang Tuhan ajarkan kepada kita. Itu dia. Itu yang harusnya ada di dalam diri kita sebagai orang percaya. Oleh sebab itu, pada pagi hari ini, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, maka ajaran firman ini mau mengingatkan kepada kita, mari bangun satu keyakinan di dalam diri kita, satu pengakuan di dalam diri kita dengan sungguh-sungguh, aku mau menjaga hidupku hari ini, tubuhku, perkataanku, pikiranku, perbuatanku, agar aku tidak jatuh ke dalam dosa. Nah, itu yang harusnya. Biarlah kuasa Roh Kudus menuntun aku dan membentengi aku, sehingga aku tidak akan jatuh ke dalam dosa. Nah, ini dia. Harus ada keyakinan itu, harus ada usaha dan upaya itu. Sehingga kita dapat menjalani hidup ini benar-benar bahwa kita sudah lebih dewasa lagi, lebih sungguh lagi, lebih serius lagi di dalam mengikut Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, lebih jauh lagi firman Tuhan pada saat ini memberitakan kepada kita, di sana dikatakan misalnya dalam ayat 4, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia sorgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus, dan yang mengecap firman yang baik dari Allah dan karunia-karunia dunia yang akan datang. Perhatikan ayat 7, namun yang murtad lagi tidak mungkin dibaharui sekali lagi. Sedemikian hingga mereka bertobat, sebab mereka menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Itu dia. Kalau kita tidak serius, padahal kita sudah menerima pengampunan, kuasa Roh Kudus Tuhan sudah hidup di dalam diri kita, kita sudah menerima anugerah keselamatan itu dinyatakan kepada setiap mereka yang percaya. Lalu kemudian di dalam hidup ini kita kembali lagi, firman Tuhan katakan, kita kembali lagi menyalibkan anak Allah, dan lebih jauh dikatakan di sana, menyalibkan lagi anak Allah bagi diri mereka dan menghinanya di muka umum. Jadi mau dikatakan perbuatan, perkataan, pikiran yang membuahkan dosa itu di dalam hidupmu, sementara engkau sudah tahu itu salah, engkau sudah tahu itu keliru, engkau sudah mendapatkan anugerah keselamatan itu dinyatakan dalam hidupmu karena engkau percaya, dan kuasa Roh Kudus Tuhan itu hidup di dalam dirimu, tetapi perilaku hidupmu masih membuahkan dosa dalam hidupmu. Ini dia firman Tuhan katakan, engkau telah menyalibkan dia lagi dan engkau telah menghinanya di depan umum. Oleh sebab itu sekali lagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, opa, oma, anak cucu yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari lebih sungguh lagi, mari lebih serius lagi dalam mengikut Tuhan. Waktunya kita berdoa, mari kita berdoa. Waktunya kita beribadah, mari kita beribadah. Ucapkan hal yang benar, jangan menjadi saksi dusta. Nyatakan perbuatan yang penuh dengan kasih kepada sesamamu. Jangan perbuatan yang mendatangkan kesusahan dan kesulitan bagi sesamamu. Berpikir positif tentang berbagai hal. Jangan berpikiran negatif atau menduga-duga hal yang tidak baik kepada sesamamu. Jangan, apalagi ucapanmu
yang memfitnah orang, menjatuhkan, menjelekkan orang. Jangan apalagi mau mengutuk sesamamu. Engkau tidak berhak mengutuk sesamamu. Tetapi biarlah perbuatanmu itu mendatangkan sukacita dan damai sejahtera bagi orang lain. Perkataanmu itu menjadi berkat bagi banyak orang. Pikiranmu itu melahirkan ide-ide yang cemerlang untuk membangun satu kehidupan yang baik hari ini. Itu sebabnya Bapak Ibu dan saudara-saudara, maka kita mau diajar untuk lebih sungguh lagi, lebih taat lagi, lebih setia lagi kepada Tuhan. Jangan menjadi Kristen yang sebentar dia bertobat, jalani hidup, mengalir saja deh, saya jatuh dalam dosa, ini lagi bertobat lagi. Jangan jadi orang Kristen yang seperti itu. Tinggalkan itu. Belajar dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, kalaupun engkau membutuhkan pertobatan, itu oleh karena engkau sudah berusaha dan berupaya menjaga kekudusan dan kesucian hidupmu, tetapi tanpa engkau sadari engkau jatuh lagi ke dalam dosa. Maka di situ engkau membutuhkan pertobatan. Kalaupun kita membutuhkan pertobatan, harus pertobatan yang kita lakukan itu oleh karena benar-benar kita sudah berupaya terlebih dahulu menjaga diri kita. Tetapi sekali lagi, kita tidak lagi bicara soal itu. Baiklah kita meningkat pengetahuan kita. Kita sudah meninggalkan perbuatan-perbuatan itu. Engkau sebagai seorang suami, perlakukan istrimu dengan baik. Engkau sebagai seorang istri, hormati suamimu. Engkau sebagai orang tua, kasihi anak-anakmu. Engkau sebagai anak-anak, dengar-dengaran dengan orang tuamu. Hiduplah dengan saling mengasihi, hiduplah dengan saling mengampuni. Hiduplah dengan saling menopang satu dengan yang lainnya. Dan biarlah setiap perbuatan, perkataan, dan pikiranmu di atas semua itu, Tuhan, Allah di dalam Kristus Yesus Sang Juru Selamat, senantiasa ditinggikan dan dimuliakan. Sekali lagi, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita diajak untuk belajar setia. Saya ingin mengajak kita melihat satu nats, pertama Timotius pasal 6. Mari kita lihat bersama-sama. Pasal 6, pertama Timotius pasal 6 ayat 11 sampai dengan yang ke-12. Di sana dikatakan, mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, pertama Timotius pasal 6, nah ini dia. Ayat yang ke-11 dan 12 dikatakan, tetapi engkau hai manusia Allah, jauhilah semuanya itu, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar, dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di depan banyak saksi. Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman ini mengajak kepada kita bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar. Sungguh-sungguh engkau menjaga iman percayamu. Kalau engkau katakan engkau percaya kepada Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu dan engkau mengasihi Dia, maka lakukan apa yang Ia perintahkan dan ajarkan dalam hidupmu. Dan firman Tuhan juga mengingatkan kepada kita, kejarlah keadilan, ibadah, kesetiaan, kasih, kesabaran, dan kelemah lembutan. Mari lihat, salah satunya dia bilang kesetiaan. Nah itu dia. Setia dalam beribadah, berdoa, mengandalkan Tuhan, setia di dalam mengerjakan dan melakukan setiap perintah-perintah Tuhan. Maka ketika itu kita lakukan, saya meyakini hanya satu hal. Ketika engkau taat dan setia kepada Allah, keyakinan saya berdasarkan ajaran firman Tuhan ini, engkau akan senantiasa berada dalam perlindungan Tuhan. Engkau akan senantiasa berada dalam tuntunan dan pimpinan Tuhan yang membawa engkau dari waktu ke waktu, hari lepas hari, dan mentibakan engkau di masa depan yang penuh dengan gilang gemilang, sukacita dan damai sejahtera. Kasih Tuhan akan engkau alami, kesuksesan dan keberhasilan menjadi bagian dalam hidupmu. Oleh sebab itu, agar bukan engkau saja yang mengalami hal itu di dalam perjalanan hidupmu, maka biarlah firman ini engkau teruskan kepada keluargamu, kepada suamimu, kepada istrimu, orang tuamu, anak-anakmu, cucu-cucumu. Sampaikan firman Tuhan ini. Ayo setia, ayo taat kepada Allah lebih sungguh lagi. Jaga kekudusan dan kesucian, perbuatan, perkataan, dan pikiran kita. Agar kita berada dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Mentibakan kita di hari esok yang penuh dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Luar biasa Bapak Ibu dan saudara-saudara, firman Tuhan pagi ini, biarlah ini membangkitkan semangat kita bersama di dalam kita memulai seluruh pekerjaan, tugas, dan tanggung jawab kita di hari ini. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas firman yang sudah diberitakan. Teguhkanlah firman ini dalam hati dan pikiran kami. Bahkan Tuhan, biarlah firman ini kami teruskan bagi sesama kami.
Kami berdoa bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara, opa, oma, anak cucu. Dalam seluruh aktivitas hidup mereka, Tuhan berkati. Pekerjaan dan pelayanan yang akan mereka lakukan hari ini di tengah keluarga jemaat masyarakat, Tuhan mari berkati. Bahkan Tuhan memberkati semua jemaat Tuhan, bahkan setiap orang yang mengikuti ibadah ini. Kalaupun ada di antara mereka yang sakit dan lemah, dalam nama Tuhan Yesus, hamba percaya semua akan disembuhkan dan dipulihkan. Mereka juga yang mungkin masih berada di ruang-ruang isolasi, apakah itu isolasi mandiri di rumah ataupun isolasi di rumah sakit, dalam nama Tuhan Yesus kami mengandalkan Engkau Tuhan, agar mereka semua mengalami kesembuhan dan pemulihan. Bapa Surgawi berkati mereka semua, keluarga mereka. Jaga pelihara kami semua Tuhan. Karena sungguh hanya kepadamu kami memohon dan meminta dengan rendah hati. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Selamat pagi, Tuhan berkati kita semua.